Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 16 Juli 2025. Topik, Mengenal Kasih Kristus. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Efesus 3 ayat 16, 17 dan 18, Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kalaulah kita pernah termenung sejenak, mengenang tentang diri kita sendiri. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, tentang bagaimana kehidupan kita pada hari akan datang? Apakah kita sanggup berkata, pasti akan lebih baik, atau mungkin kurang baik? Atau berkata aku pasti menjadi orang terpandang? Atau mungkin kita berpikir, bagaimana Tuhan akan mengubah dan menjadikan hidupku berdampak kepada orang lain? Kalau kita sejenak melihat masa lalu, adakah yang mampu berkata, bahwa kehidupanku tidak akan pernah berubah ke depannya? Namun, tak peduli betapapun buruknya masa lalu kita dan apapun kelemahan kita, kabar baiknya adalah bahwa Kristus telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena kasih-Nya, Tuhan Yesus memikirkan kita lebih dari segalanya, dan memberikan hidup-Nya agar kita mempunyai kehidupan dan dipenuhi dalam segala kelimpahan. Setiap orang yang telah beriman kepada Kristus, telah diselamatkan oleh karena kasih anugerah Kristus. Kasih Kristus itu tidak bergantung pada situasi atau keberadaan kita. Kita bisa melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan. Seperti perlakuan Tamar menantu Yehuda, Tamar adalah yang tadinya berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi diperhitungkan Tuhan di kemudian harinya. Atas perlakuan Tamar yang menipu ayah mertuanya, akhirnya ia mengandung dari ayah mertuanya, yang bernama Peres dan Zerah. Kelahiran anak-anak Yehuda ini masuk dalam daftar silsilah kelahiran Yesus Kristus, Kejadian 38 dan Matius 1. Daud juga pernah berzinah dengan istri Uria, yaitu Batsheba. Bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Uria suami Batsheba. Tamar dan Daud akhirnya menyesal dan bertobat kepada Tuhan atas kesalahannya. Akhirnya, Daud memiliki anak laki-laki dari Batsheba bernama Salomo. 2 Samuel 12. Paulus juga adalah seorang pemimpin yang menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dipakai Tuhan menjadi penginjil yang telah menjangkau banyak bangsa. Kisah Rasul 9. Saudaraku, seburuk apapun status kehidupan kita, bukan latar belakang kita yang buruk itu menjadi dasar bagi Tuhan kita dipanggil atau tidak. Melainkan maukah kita bertobat dari masa lalu yang suram atau yang buruk itu? Bertobat dan tidak kembali lagi pada masa lalu? Bila tidak, jangan harap Tuhan akan merubah hidup kita. Bila kita mau bertobat, maka ada keselamatan bagi kita. Ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kasih karunia Tuhan tidak pernah mundur dari kehidupan kita, asalkan kehidupan kita bertobat secara penuh, dan Tuhan akan menyucikan kita dari dosa-dosa masa lalu. Tak peduli apapun keadaan kita, kini yang harus kita lakukan adalah hidup bagi Kristus dan terus berupaya supaya kita semakin mengenal kasih Kristus. Karena kebesaran hati Paulus, sehingga ia berdoa kepada orang-orang yang telah menerima Kristus dengan baik. Demikian pula dengan kita, agar memiliki kasih karunia dari Tuhan,
Maka dari itu milikilah kasih Kristus dalam kehidupan kita. Pesan Paulus dalam Nasari ini, agar kita memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus kepada semua orang yang mengasihinya. Bagaimana kita agar dapat mengenali kasih Kristus? Yaitu kita harus terus berupaya untuk menggali kedalaman kasih Kristus di sepanjang hidup kita, dengan mempelajari firman Tuhan siang dan malam. Karena itu, jangan izinkan iblis mengintimidasi kita. Jangan berikan diri kita dikendalikan oleh iblis untuk masuk pada masa suram. Sebaliknya, ingatlah selalu akan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang mengubah hidup kita, dan yang membuat hidup kita berarti. Kasih Tuhan itu yang menguatkan dan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan saling mengasihi. Kenalah kasih Kristus itu dan hiduplah di dalamnya. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada mereka yang baru bertobat agar mengenal kasih Tuhan. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Datang padamu Tuhan dengan seluruh kehidupan ini, menyesali dan sungguh di hadapanmu semua dosa-dosa. Engkaulah segalanya bagiku, Engkaulah penyelamat hidupku. Tuhan, peganglah tanganku ini, ku bersyukur kepadamu, Allah penyelamat hidup, penebus yang telah menjawab keselamatan bagiku. Bapa, berikanlah kuasa-Mu dan tunjukkanlah bagiku kebenaran hidup ini, dan ku jadikan kekuatan bagiku untuk hidup melayani-Mu. Inilah hidupku Bapa, jadikan napasku untuk melayani-Mu Tuhan. Ku serahkan hidup dalam tangan-Mu yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Jadikanlah daku Bapa melayani-Mu.
bersyukur kepadamu, Allah penyelamat hidup. Penebus yang telah menjawab keselamatan bagiku, Bapa, berikanlah kuasa-Mu dan tunjukkanlah bagiku kebenaran hidup ini, dan ku jadikan kekuatan bagiku untuk hidup melayani-Mu. Inilah hidupku, Bapa, ku bawa padamu. Jadikan hidupku, jadikan napasku untuk melayani-Mu, Tuhan. Ku serahkan hidup dalam tangan-Mu dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Jadikanlah daku, Bapa, untuk melayani-Mu. Inilah hidupku, Bapa, ku bawa padamu. Jadikan hidupku, jadikan napasku untuk melayani-Mu, Tuhan. Ku serahkan hidup dalam tangan-Mu dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Jadikanlah daku, Bapa, untuk melayani